Video kali ini gue mau ngebahas kamera ya lumayan jadul lagi karena ini dikeluarkan bukan tahun sekarang. Tapi gue cukup tertarik buat ngebahas kamera mirrorless yang satu ini karena ini adalah kamera yang menurut gue masuk dalam kriteria terbaik dan juga termurah tentunya. Pasti banyak banget kan dari kalian yang pengen punya kamera dengan kriteria tersebut dan ini adalah salah satu kameranya. Yaudah langsung aja kita bahas sama-sama yuk. Oke guys, ini adalah kamera One G5 punyanya Nikon. Waktu dulu sih emang gue pernah nge-review ya. Kalau kalian belum nonton, coba cek aja di sini. Dan kali ini gue mau ngebahas kamera ini lagi, kayak yang gue bilang tadi, karena ini termasuk kamera termurah dan juga terbaik. Kenapa terbaik? Ya mulai dari spesifikasi serta serta kemampuannya menurut gue cukup terbaik lah di kelasnya gitu, entry level. Harganya juga dulu itu udah murah, sekarang tambah murah lagi karena kamera ini diluncurkan sekitar tahun 2015. Ya kan udah sekitar hampir 5 tahun ya sampai sekarang 2020. Dan gue mau ngebahas kamera ini apakah masih layak atau enggak kita beli di tahun 2020. Udah, paling gue cuman ngebahas beberapa spesifikasinya aja, nggak keseluruhan review ya, karena ini bukan video review. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau jelasin sedikit kalau kamera Nikon One G5 ini patut kalian beli buat sekarang ini. Kenapa? Karena ya menurut gue ada beberapa spesifikasi yang masih banget layak di tahun sekarang sampai tahun-tahun ke depan gitu. Menurut gue ini umurnya masih sekitar 3-4 tahunan lah. Itu masih layak dipakai ya. Oke, kamera ini kita mulai dari sensornya dulu, punya 21 megapiksel yang notabene ini cukup besar ya, CMOS BSI, dan ini gua akuin emang hasilnya juga cukup bagus kalau buat foto. Tapi sayangnya kalau di low light itu agak kurang karena gua pernah nyoba di sunset gitu yang minim cahaya dan itu noise-nya lumayan parah ya, dan ISO-nya sendiri cuma sampai 12.800. Terus yang enaknya lagi di sini kita udah dapet di kamera ini, maksudnya kita udah dapet layar flip gini buat selfie dan juga buat ngevlog buat kalian yang mau ngevlog ya. Dan ini flipnya ke atas, tilting bukan ke samping ya. Jadi nggak terlalu makan banyak tempat lah, jadi nggak kelihatan gede banget kameranya gitu. Karena ini emang bodinya compact banget tuh ya, cuman segini gua nih. Bahkan masih longgar nih kalau gue masukin jari gue kayak gini. Dan ini dia pakai lensa 10-30 VR dan ini bisa dilepas pasang ya. Tuh, gue belum tahu apakah ada pilihan lensa lain atau enggak karena gue belum pernah nyoba juga. Masukinnya gimana nih? 10-30 itu menurut gue cukup wide, apalagi ya karena emang ini kamera sih menurut gue emang cocoknya buat ngevlog atau buat selfie karena kita pegang sendiri gitu kan. Kalau kita pegang sendiri gini kan kita butuh lensa yang wide, nggak mungkin kita pakai lensa yang zoom 50 mm gitu kan, yang ada hidung doang kelihatan. Kalau dari segi penggunaannya ini juga cukup mudah, beda sama DSLR Nikon ya, yang settingannya itu banyak, tapi di sini nggak terlalu banyak settingannya, jadi ya kalau buat pemula masih bisa lah. Apalagi di layarnya ini kalian udah bisa touchscreen ya. Kalau mau ngambil fokus itu enak banget. Sekali lagi gue jelasin, kalau layar touchscreen itu paling enak ya nentuin fokusnya gitu. Tinggal di tap-tap doang gitu. Oke, kalau dari continuous shoot-nya ini udah 20 frame per detik, yang itu dimana cukup banyak ya. Karena 11 frame per detik di A6000 aja itu udah menurut gue udah lumayan cepet. Terus di sini kalau kalian mau mindahin data juga ada WiFi dan NFC-nya juga, jadi nggak ketinggalan banget kan buat kalian yang HP-nya punya NFC, jadi tinggal tempel aja gitu, jadi lebih praktis ya. Nah terus yang jadi andalan sebenarnya kamera ini punya resolusi video yang cukup besar yaitu 4K, tapi sayangnya cuma 15 fps ya. Jadi gue dulu pas punya kamera ini sih jarang pakai 4K-nya karena 15 fps ya. Nah terus dynamic range-nya ini berada di angka 12.0, jadi dimana ini lebih bagus dari EOS M10 ataupun EOS M3, beda-beda tipis lah. Gue mau jelasin minusnya dulu dari kamera ini. Yang pertama, saking kecilnya ini kamera ya buat kalian yang punya tangan besar ya ini agak kesulitan sih mencet tombolnya ya, karena ini kecil banget.
adanya juga di sebelah kanan. Gua aja mencetnya pakai kuku gitu biar gampang ya, tapi ngeri kegores juga sih. Terus karena ini bodinya lebih banyak metal, jadi dia agak gampang panas tapi nggak terlalu cepet gitu. Karena di depannya dia juga dilapisin sama grip-grip karet ya, jadi ya kalau dipegang masih nggak terlalu berasa lah panasnya. Terus yang menjadi perhatian lagi adalah kamera ini masih pakai micro SD kayak gini. bukan SD card ya, jadi ya pakai memori kayak handphone. Ya sebenarnya ada keuntungannya juga sih, kalau kalian lupa bawa kan di HP kalian siapa tahu ada memori eksternalnya kan, jadi bisa dipindahin gitu, jadi nggak usah beli-beli lagi. Ya menurut gua teknologi 4K videonya di kamera ini cuman sebagai hiasan doang ya, biar dikata bagus lah gitu kualitasnya ya. Dan soal videonya ini, jadi walaupun bisa 4K perekaman videonya, menurut gue ini lebih bagus kualitas gambarnya daripada videonya, maksudnya kualitas fotonya. Ini udah gue coba dan itu lumayan bagus untuk harga di kisaran sekarang ini, kalau nggak salah 3 jutaan, dan ini gue dapet sekitar 3,5 juta. Tuh murah banget kan, 3 jutaan cuy, dapat mirrorless, udah bisa 4K, perekamannya bagus lah ya bisa dibilang ya. Dan gua 4K nya ini nggak dipakai, jadi gue biasanya pakai yang Full HD 60 fps gitu. Terus karena lensanya ini bisa dibongkar pasang, jadi kalau mau bersihin sensornya ya jadi gampang gitu. Dan sekali lagi ini sangat cocok buat kalian yang punya mobilitas tinggi, misalnya kalau buat ngevlog ataupun buat selfie ya. Ini cocok banget nih kamera, karena bodinya compact, layarnya tilting ke atas, terus videonya udah Full HD 60 fps gitu. Ya kalau mau pakai 4K silakan lah, nggak ngelarang juga ya. Kalau harga kayak yang tadi gue sebutin sekitar 3 jutaan, ini gue dapat 3,5 juta, mungkin ada yang 4 juta ya. Ini gue dapatnya second. Terus kalau masih layak apa enggak ya, kayak yang tadi gue bilang di awal juga, ini kamera masih layak banget, dan gue perkirakan ini umurnya masih sekitar 3-4 tahun ke depan gitu. Jadi kalau kalian nyari kamera yang 3 jutaan, nggak mau DSLR gitu, maunya mirrorless, ya ini salah satunya, Nikon One G5. Dan ini belum ada jack mikrofonnya, baru jack HDMI doang. Oke, untuk contoh foto dan videonya gue bakalan kasih sembari penutup ya. Yaudah, segini aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah dukung channel ini. Jangan lupa di subscribe, terus di like kalau kalian suka video ini, dan juga di komen kalau kalian mau tanya sesuatu. Terus di follow juga Instagram kita di insidecam.id. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, ini adalah contoh video resolusi Full HD 60 fps ya, bisa kalian lihat. Jadi gue lebih sering pakai yang Full HD kayak gini daripada yang 4K.